Jadi di video keempat ini melanjutkan video sebelumnya, proses ETL ya. Di video sebelumnya itu kita sudah sampai transformasi fase dari berdasarkan jamnya, dan ada transformasi quarter berdasarkan bulannya, dan terakhir berdasarkan hari kita ambil tahu itu hari weekend atau bukan gitu. Nah, selanjutnya sekarang kita gabungin semua data ini supaya jadi satu tabel. Yang kita butuhin di sini tuh namanya lookup string lookup. Nah, kita lookup yang kita sambungin dulu. Oke, kita panggil dummy, banyak aja ya. Nah, di sini lookup fase. Jadi kita mau ngambil data fase dari sini, kita insert ke dalam tabel quarter di sini. Nah, di sini kita ambil fase. Jadi seperti join, mirip-mirip join. Jadi data atau kolom yang sama itu yang kita bandingin supaya datanya tepat. Date ID di sini jadi primary key-nya. Nah, yang kita ambil itu adalah data fasenya kan. Kita bisa rubah namanya jadi biar enggak ini. Nah, udah. Sekarang kita coba lihat datanya di sini. Kita preview aja. Nah, di sini fasenya udah dapet ya. Contohnya jamnya 00, fasenya tengah malam, 14 siang, 17 sore, 20 malam, 4 tengah malam, 6 pagi. Oke, udah berhasil berarti di sini. Di stop aja dulu. Kita buka PKR ini. Oke. Selanjutnya lookup fase lagi, lookup field. Nah, di sini ada lookup field. Kita sambungin aja. Quarter copy. Kemudian di sini dari sini kan, nah ini kan kita sudah dapat satu tabel yang ada fase sama quarter. Nah, kita mau masukin lagi data weekend ini ke tabel itu supaya jadi satu tabel lagi. Nah, di sini kita men-lookup work, kita ambil weekendnya, kemudian yang sama itu date ID-nya, dan selanjutnya yang kita mau ambil itu day name, jadi fasenya. Kan day name ini kan kita sudah ubah tadi ya, minggu kemarin kita replace day name jadi dari awalnya nama hari menjadi ini work atau weekend. Nah, habis itu kita lihat, cek di dummy-nya, review aja. Nah, kita dapat begini ya, tapi namanya ke fase 1. Fase jadi work. Kita lihat ulang, kita preview. Nah, kita sudah dapat nih field baru, quarter, fase, sama work. Nah, ini udah lengkap datanya. Nah, sekarang yang kita butuhin itu adalah kita melakukan group by. Group by-nya itu berdasarkan fasenya ya. Mungkin buat lebih jelasnya saya jelasin lewat Excel ya. Nah, di sini ada contoh.
Kan kita tadi terakhir sudah dapat data tabel dates di DBOP ya, kita sudah transformasi seperti ini. Nah, yang kita mau kan di granularitas kita itu di data warehouse adalah dia per fase lagi, bukan per hari kayak gini, per jam kayak gini. Ini kan satu hari fasenya bisa 5 pagi, bisa lebih dari segini ya. Terus per jam gitu ditulisnya di database operasional. Nah, kita maunya dia diagregasi. Nanti hasil agregasinya di group by berdasarkan fase. Nanti jamnya ini hilang. Jadi nanti datanya itu jadi kayak gini. Nah, setelah dapat datanya kayak gini kan diagregasi di group by berdasarkan fasenya dapat kayak gini. Karena nah di sini ada date ID. Date ID yang ini kan otomatis hilang kan, ke replace sama date ID yang baru. Nah, istilahnya kalau di database, di data warehouse itu namanya surrogate key, key baru untuk menggantikan hasil agregasi dari database operasional. Nah, ini ada key barunya. Nah, karena key barunya ada yang kita mau load ke data warehouse, otomatis data, anggaplah di sini ada kita punya tabel by atau tabel transaksi di database operasional ya, DBOP. Nah, anggaplah di sini ada tabel by. Nah, tabel by ini kan dia date ID-nya kan kayak gini kan, 1, 2, 3. Nah, sedangkan ketika kita mau keluar data warehouse, load data, semua data ini ke data warehouse, date ID 1, 2, 3 ini udah nggak ada karena sudah diagregasi. Nah, begitu juga di tabel transaksinya kita harus agregasi juga. Agregasinya ya sama, kita agregasi berdasarkan fasenya. Nanti kita lakukan di ETL ini introduction dulu supaya nggak bingung nanti pas ETL kok kayak gini. Jadi di sini contohnya, jadi setelah diagregasi dapat satu key baru gini. Nah, nanti ini juga diagregasi. Yang ini diagregasi, agregasi berdasarkan fasenya. Akhirnya dapat user ID 1 dengan produk ID 200, date ID-nya itu merujuk ke data yang ini. Date ID-nya 300 karena sudah diagregasi. Ambil surat get key baru nanti. Nah, key-nya ini adalah count dari row dari satu data. Yang ini count-nya ada 3. Ini dapatnya kuantitinya 3. Ini kuantitinya 2. Ini kuantitinya 1. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini udah data yang ini yang sudah diagregasi dan sudah di group by berdasarkan fase ini. Ini yang data yang siap di load ke data warehouse-nya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang kita coba di sini. Kita sebelum terakhir kita sudah dapat semua data dates-nya. Sekarang kita sorting dulu. Nah, sortingnya ini biasanya si Pentaho-nya menyarankan untuk disorting dulu datanya untuk memudahkan perhitungannya. Kita ambil kemudian ada namanya group. Nah, group by, ambil aja. Nah, di sini kita get field aja semuanya. Jadi kita group by semua kecuali yang kita hapus itu adalah created date ID nggak kita gunakan. Kemudian kita ambil whole jam, hapus. Nah, karena jam itu kalau kita masukkan di sini berarti otomatis datanya nggak akan berubah karena dia granularitasnya bakalan jadi jam. Jadi kita hapus jam, kita group by berdasarkan 9 data ini, ada waktu, ada fasenya. Nah, kita coba oke aja. Nah, dia memang minta, biasanya nyuruh sorting. Kita pergi ke dummy noting, kita cek quick launch. Nah,
Jadi kita udah dapat nih satu hari, misalnya ini times ini maksudnya waktu ya, hari ya, tanggal 1 bulan 1 2010 hari Jumat. Ini kuarter 1, fasenya pagi, hari kerja. Ini siang, sore, malam, tengah malam. Ganti hari lagi, pagi, siang, sore, malam, pagi, mana? Sore, malam, pagi, coba ini. Pagi, siang, sore. Berarti di datanya nggak ada tengah malam di sini. Kita udah dapat ini sesuai. Jadi satu hari contohnya yang ini aja, pagi, siang, sore, malam, sama tengah malam. Kita sudah dapat datanya. Nah, berarti kita sudah berhasil group by. Sorry. Kalau kita lihat, tapi di sini kalau kita lihat kita nggak punya date ID kan di sini. Seperti yang saya jelasin sebelumnya, dia harus punya surrogate key. Nah, untuk itu kita buatin ID baru. Caranya kita ambil sequence. Nah, ini sequence. Ini supaya kita bisa ambil ID baru. Create surrogate key for dates. Nah, di sini kita bisa ambil use db to get sequence. Kita pilih dbdw. Nah, sequence-nya. Nah, ini kita karena tadi pas kita create database data warehouse-nya kita pakai serial, otomatis dia karena serial itu ada auto increment-nya, sequence-nya, dia otomatis buat sequence juga di Postgre-nya. Kita pilih aja, karena ini kita buat surrogate key untuk dates, kita pilih yang ini aja. Oke, tinggal oke, dan kita sambungin aja. Kita kasih nama ini date_id. Oke, sekarang kita cek lagi pakai dummy. Baiknya saran saya buat dicek terus-terusan ya pakai dummy, daripada kita buat semua terus kita run terus tiba-tiba error. Nah, bingung di mana sebenarnya errornya. Close. Nah, kita sudah dapat nih date ID baru. Kita udah punya dapat date ID baru untuk setiap data yang sudah kita agregasi. Nah, selanjutnya setelah kita create surrogate key untuk dates-nya, sekarang kita langsung masukin aja ke database data warehouse-nya. Kita ambil tabel output. Oke. Oh ya, sebelum tabel output kita ini aja select. Nah, delete. Nah, saran saya sebelum kalau setelah melalui proses panjang kayak gini, baiknya beda sama yang di sini. Kalau di sini kan nggak ada proses yang ribet ya. Baiknya kalau setelah proses yang panjang gitu, kita select value gini, supaya kita memastikan data yang masuk ke tabel data warehouse kita itu tepat tipe datanya. Jadi kadang dia berubah karena proses transformasi tipe datanya, jadi kita butuh dirubah datanya. Kita pilih aja tabelnya ini, kita masukkan ke dates ya. Oke.
select value-nya, get field select aja. Pergi ke metadata. Nah, kita udah dapat type-nya itu, biarin aja. Yang ini kan, nah di sini kalau fase di sini kita masukin string. Tapi kalau quarter ini, karena dia di sini itu output dari transformasinya itu string, ini nggak perlu kita define sih sebenarnya. Kalau yang ini, yang perlu kita define itu adalah quarter, karena quarter ini kalau kita lihat fase ini kan dia pagi, siang, sore itu udah berupa string, otomatis disimpan di database kita itu string. Tapi kalau quarter ini, karena quarter itu 1, 2, 3, 4, kita define dia bawa integer. Tapi sedangkan output dari transformasi di sini nih, dia itu adalah string. Jadi kita perlu definisiin jadi supaya jadi integer lagi. Kemudian fase nggak ada. Oke, gitu aja. Nah, baru di sini double dates, database specify, file mapping, date id, coba gini aja, get filter times, month, year, date id, work. Udah ya, kita coba aja. Nah, kita coba run. Bismillah, bisa nggak? Error, kita lihat errornya. Times nggak ada di data base kita. Kita hapus, kita field mapping. Times itu ternyata kita rubah ke data warehouse kita jadi D ya. Kalau tinggal di run ulang aja, kita run, terusnya ini lancar ya. Nah, berhasil. Kita coba lihat di data warehouse-nya, db ya. Select bintang from db dates. Nah, di sini kita sudah dapat ini datanya. Year, Friday, Januari, work, fase. Sorry. Kita lihat dummy-nya. Kenapa D-nya kosong? Preview. Coba kita lihat quarter. Review. Di times-nya ada, cuman kenapa dia kosong? Kita lihat ulang aja di sini. Coba get field. Oh iya, dimatiin.
kita lupa di sini ternyata. Oke, kita truncat dulu aja. Oke, kita jalanin ulang. Berhasil. Sekarang kita lihat. Nah, di sini ada day, quarter, integer. Nah, sampai sini kita sudah berhasil LTL untuk tabel dates-nya ya. Nah, nanti karena sudah berhasil sampai sini, untuk video selanjutnya untuk video ini kita sampai sini dulu. Untuk video selanjutnya itu kita coba terapin ini, dimana tabel transaksi dari database operasional kita agregasi, kemudian kita load ke data warehouse-nya dengan ngambil date ID baru, kita insert ke sini berdasarkan date ID yang ini. Jadi nanti bakalan sampai sini kita tarik juga keluar data ini, kita tarik untuk ambil date ID baru lagi. Kurang lebih seperti itu. Di video kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.